Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang presentation layar yang beranggotakan 1. Al-Hafiz Rahmatan lil Alamin, 2. Al-Manhadi Pratama, 3. Habib Jahandri, 4. Fikri Marcelino. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama, jaringan komputer dan komunikasi. Komunikasi telah menjadi hal awam bagi masyarakat luas. Dalam berkomunikasi ini, komunikasi di dalam komputer memiliki syarat atau perantara agar tidak terjadi miscommunication atau salah komunikasi, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar. 1. Model referensi OSI. OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Tujuan utama dalam penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap layar yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transisi. OSI model dibagi menjadi 7 layar dengan karakteristik fungsinya masing-masing. Tiap layar harus bisa berkomunikasi dengan layarnya atau yang di bawahnya secara langsung melalui protokol dan standar. Di sini kami akan menjelaskan tentang presentation layar dan fungsinya dalam OSI model. Selanjutnya, rekan saya yang bernama Alam Hadi akan melanjutkan materi pembacanya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikut tentang presentasi. Lapisan presentasi adalah lapisan ke-6 dari bawah dalam model referensi jaringan terbuka OSI. Pada lapisan ini, terjadi pembuatan struktur data yang didapatnya dari lapisan aplikasi ke sebuah format yang dapat ditransimusikan melalui jaringan. Satu contoh layanan presentasi adalah encoding data. Untuk memungkinkan dua buah komputer yang memiliki presentasi yang berbeda untuk berkomunikasi, struktur data yang akan dipertukarkan dapat dinyatakan dengan cara abstrak, sesuai dengan encoding standar yang akan digunakan pada saluran. Presentation layer mengatur data struktur abstrak ini dengan mengkonversi dari representation yang digunakan pada komputer menjadi representation standar jaringan dan sebaliknya. Lapisan ini berhubungan dengan sintaks data yang dipertukarkan di antara entitas aplikasi. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah yang perbedaan format penyajian data. Lapisan ini mendefinisikan sintaks yang digunakan antar entitas aplikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Fikri Marcelino. Baik, saya akan melanjutkan dan menunjukkan rekan saya tadi halaman pertama, yaitu tentang fungsi layar. Yang pertama, deskripsi dan deskripsi, yaitu satu pesan untuk alasan keamanan. Yang kedua, kompresi dan dekompresi, satu pesan sehingga dapat dikirim pada jaringan secara efisien. Yang ketiga, format grafis. Yang keempat, melakukan translasi konten. Poin kelima, melakukan transaksi yang sifatnya spesifik terhadap suatu sistem tertentu. Poin keenam, bagaimana data dipresentasikan. Poin ketujuh, menyajikan data. Poin ke-8, sebagai layanan penerjemah. Poin ke-9, menentukan tipe data, gambar, audio, video, teks, deskripsi, AC, atau edisi, dan ekstensif file agar file siap ditampilkan layar aplikasi. 2. Tugas presentasi layar. Poin pertama, karakter kode translation. Misalnya ASCII, ABC, CDC. Poin kedua, data conversion, bit order, CR atau left, integer flashing. Poin langsung berikut. Poin ketiga, data compression, mengurangi jumlah bit yang harus ditransmisikan ke jaringan.
Poin keempat, data encryption. Encryption data untuk keamanan, misalnya password encryption. Baik, dan jangankan dilanjutkan oleh Alexis. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu layanan presentation layer. Definisi enskripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode tidak terbaca. Enskripsi dapat diartikan sebagai kode atau cipher karena teknik cipher merupakan sistem yang telah disiapkan untuk automasi. Maka teknik ini digunakan dalam sistem keamanan komputer dan jaringan. Enskripsi juga digunakan untuk verifikasi. Dalam hal ini terdapat 3 kategori enskripsi, yaitu A. Kunci enskripsi rahasia. Dalam hal ini terdapat sebuah kunci yang digunakan untuk mengenskripsikan dan juga sekaligus mendeskripsikan informasi. B. Kunci enskripsi publik. Dalam hal ini, 2 kunci digunakan, satu untuk enskripsi dan lainnya untuk deskripsi. C. Fungsi one way atau fungsi satu arah adalah satu fungsi di mana informasi dienkripsi untuk menciptakan signature dari informasi asli yang bisa digunakan untuk keperluan autentikasi. Definisi kriptografi adalah suatu ilmu maupun seni mengamankan pesan yang dilakukan oleh kriptografer. Sedang cipheranalysis adalah suatu ilmu seni membuka chip teks dan orang yang melakukan disebut chip analysis. Secara umum kunci yang digunakan untuk proses penginskripsian dan deskripsian tidak perlu identik, tergantung pada sistem yang digunakan. Algoritma kriptografi terdiri dari algoritma enskripsi E dan algoritma deskripsi D, sehingga algoritma yang digunakan tersebut dapat dipublikasikan dan dianalisis, serta produk-produk yang menggunakan algoritma tersebut dapat diproduksi secara umum. Sekian dari presentasi. Komponen jaringan dan protokol presentasi layar. Network komponen. Pertama, gateway. Kedua, predictor. Protocols. Pertama, virtual terminal protocol atau VTP. Berfungsi membuat dan memelihara struktur data, translating karakteristik terminal ke bentuk standar. Sekian dari penjelasan kelompok kami yang akan ditutup oleh Habib kembali. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.